Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan sedikit berbeda konsepnya dari beberapa video-video saya yang sebelumnya, di mana hari ini saya akan menjelaskan dengan bantuan papan tulis yang ada di belakang saya. Di episode pertama ini kita akan memulai dari pembahasan yang paling basic atau yang paling dasar sekali dari ilmu sejarah atau sejarah pada umumnya, yaitu adalah mengenai apa itu sejarah. Nah, sebelum kita membahas jauh sekali mengenai sebuah peristiwa atau mengenai sebuah event yang terjadi di dalam sejarah, ya, kita harus kembali dulu ke basicnya. Kita harus memahami dulu apa itu sejarah. Nah, sebenarnya sejarah itu apa? Ya, jadi sejarah itu adalah ilmu yang membahas mengenai masa lampau. Nah, masa lampau itu apa? Berarti sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa yang lalu, atau sebuah peristiwa yang pernah terjadi di kurun waktu yang sudah berlalu di masa yang lalu. Nah, sejarah atau kata sejarah, ya, kalau kita lihat dari segi bahasa, sejarah itu berasal dari kata syajaratun. Syajaratun. Nah, syajaratun ini apa? Jadi syajaratun ini adalah sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah pohon. Ya, syajaratun itu adalah pohon. Nah, kenapa pohon? Ya, kenapa pohon? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ilmu sejarah, jadi bangsa Arab itu mengenal ada yang namanya sebuah ilmu yang akhir-akhir ini juga ilmu ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik, ya, yaitu adalah ilmu mengenai nasab atau garis keturunan. Nah, dari garis keturunan kalau kita lihat itu kan mirip-mirip seperti pohon, ya. Jadi ada dua orang nanti turun jadi semakin banyak keturunannya di bawah. Nah, ini disebut sebagai pohon atau silsilah keluarga. Nah, dari situ ada muncul istilah syajaratun atau pohon. Nah, sejarah itu sangat identik dengan dengan silsilah atau dengan pohon. Kenapa? Karena orang Arab dulu itu mempelajari silsilah mereka, nenek moyang mereka ke atas dan seterusnya. Nah, itu. Nah, walaupun sebenarnya kata sejarah atau ilmu sejarah atau sesuatu yang mempelajari masa lampau di Arab itu sendiri dikenal dengan nama istilah tarikh. Ya, tarikh. Nah, tarikh ini kalau di dalam bahasa Indonesia, kita Indonesia kan itu artinya adalah waktu. Ya, waktu atau masa. Nah, itu syajaratun. Nah, di dalam bahasa Inggris, kalau ini kan bahasa Arab, jadi di dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan nama istilah history, ya, sejarah, ya. Nah, kemudian di dalam bahasa Yunani itu dikenal dengan nama istilah historia. Ya, bahasa Yunani atau bahasa Latin juga sama, itu adalah historia atau historia. Itu kurang lebih sama. Artinya apa? Jadi historia ini adalah orang yang pandai. Nah, jadi orang pandai maksudnya apa? Jadi orang-orang yang mempelajari sejarah itu bisa dikategorikan sebagai orang yang cerdas atau orang yang pandai. Nah, di Yunani sendiri yang menjadi bapak sejarah atau orang yang mempopulerkan ilmu sejarah itu ada yang namanya seorang yang bernama Herodotus, ya. Ada seseorang yang namanya Herodotus. Nah, Herodotus ini yang kemudian dikenal sebagai bapak sejarah. Jadi dia adalah seorang filsuf Yunani, ya, bapak sejarah Herodotus. Nah, sejarah itu bisa kita klasifikasikan atau bisa kita kategorikan sebagai rumpun-rumpun ilmu. Nah, rumpun-rumpun ilmu ini ada dua. Kalau di Indonesia kita kenal ada ilmu sosial dan juga ada ilmu alam, ya. Nah, sejarah itu maksudnya rumpun yang mana? Kalau kita garis bawahi di sini, ya. Jadi nanti ada beberapa ilmu. Misal ada sosiologi, kemudian nanti ada sejarah, ya. Kemudian ada antropologi, ekonomi dan seterusnya. Ini dia masuk ke dalam rumpun apa? Dia adalah rumpun ilmu sosial. Nah, kemudian di rumpun ilmu yang lain seperti yang kita ketahui itu ada misal kimia, biologi,
Kemudian ada fisika, itu dikenal sebagai rumpun ilmu alam. Bedanya apa? Bedanya apa antara rumpun ilmu sosial dengan ilmu alam? Ya jelas sekali, kalau ilmu sosial atau rumpun ilmu sosial yang dibahas adalah tentang bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ya, contohnya sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial antara masyarakat, antara manusia. Yang dibahas adalah masyarakat atau manusia berhubungan dengan manusia yang lainnya. Sejarah, bagaimana manusia itu hidup, ya, perkembangan kehidupan mereka dari masa yang lampau, masa kini, dan sampai dengan masa yang akan datang, itu dibahas di sejarah. Kemudian ada kebudayaan, dibahas di antropologi. Nanti ada ekonomi, bagaimana Indonesia itu bisa saling memenuhi kebutuhan ekonominya masing-masing. Kemudian nanti ada geografi dan sebagainya. Nah, ini masuk di rumpun ilmu sosial. Nah, ilmu yang lain, kimia, biologi, fisika, ini masuk di rumpun ilmu alam, membahas tentang alam semesta. Nah, sejarah itu adalah ilmu yang selalu mengalami perkembangan yang pesat atau perkembangan yang selalu ada, selalu berkembang. Kenapa selalu berkembang? Jadi jelas, sejarah itu kan membahas mengenai mengenai waktu, ya. Sejarah itu membahas mengenai waktu dan juga ruang atau ruang dan waktu. Nah, selama waktu ini selalu berkembang, ruang itu selalu berkembang atau selalu ada, selalu berjalan, ya karena memang hukumnya seperti itu, maka sejarah itu akan selalu berkembang, ya. Bahkan ada beberapa fakta-fakta sejarah yang mengalami perubahan-perubahan atau mengalami perkembangan-perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu atau pengetahuan-pengetahuan baru mengenai sejarah yang kita temukan di masa ini yang mengubah pemahaman kita tentang sejarah di masa lampau. Kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian, bagaimana sebuah peristiwa atau sebuah sejarah itu memenuhi kriterianya sebagai sebuah sejarah? Ya, jadi kita kenal ada yang namanya unsur-unsur sejarah. Ya, kita membahas sedikit mengenai unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah. Nah, sebuah peristiwa atau sebuah event atau sebuah kejadian itu harus memenuhi kurang lebih ada 4 unsur, bisa kita katakan sebagai sebuah peristiwa sejarah yang betul-betul real sesuai dengan fakta. Nah, unsurnya apa aja? 1, jelas, ya sudah disebut di sini adalah ilmu-ilmu sosial. Maka unsur pertama yang harus ada dalam sebuah peristiwa sejarah itu adalah adanya manusianya. Adanya manusia, ya. Contohnya membahas seperti peristiwa sejarah, misalnya Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, kemudian proklamasi kemerdekaan, masa kolonialisme dan sebagainya. Unsur pertama yang harus ada dalam peristiwa tersebut adalah manusianya. Nah, kemudian unsur yang kedua itu harus ada periodisasi waktunya, ada waktu terjadinya, ya, waktu terjadinya. Nah, contohnya misal proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun berapa? Tahun 1945 atau lebih jelasnya 17 Agustus 1945. Nah, ada sebuah waktu terjadinya 17 Agustus 1945. Ini menandakan bahwa ada tanggal yang pasti bahwa peristiwa sejarah tersebut terjadi. Nah, jika tidak ada waktu terjadinya, tidak ada jelas kapan terjadinya, misal hanya sebuah cerita, misal sekitar beberapa waktu yang lalu, atau mungkin narasinya seperti pada zaman dahulu kala. Nah, ini kan masih belum jelas, waktu terjadinya belum jelas. Berarti sebuah peristiwa tersebut belum bisa kita katakan sebagai sebuah peristiwa sejarah, ya, atau sebuah fakta sejarah. Belum bisa karena waktu terjadinya di situ masih kurang jelas. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada ruang, ya, ada ruang atau di mana peristiwa tersebut terjadi, di mana tempatnya, di mana lokasinya, di mana. Nah, itu yang dimaksud dengan ruang. Nah, kalau hanya sebuah cerita itu menceritakan bahwa contohnya saya pernah pergi, peristiwa sejarah yang tidak jelas di mananya, misal pernah terjadi sebuah kebakaran pada tanggal 8 Desember tahun 2003 misal.
dan di situ ada 10 orang yang meninggal dunia. Nah, di situ kan tidak jelas lokasinya di mana, tempatnya di mana, terus detailnya seperti apa. Nah, itu kan tidak jelas ruangnya di mana atau tempat terjadinya peristiwa tersebut belum jelas. Nah, makanya peristiwa tersebut belum memenuhi unsur sebagai unsur sejarah, walaupun di situ sudah ada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, ruangnya masih belum jelas. Nah, jadi penting di mana terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kemudian unsur yang berikutnya itu ada yang namanya kausalitas. Kausalitas atau bisa kita sebut sebagai sebab akibat. Nah, sebab akibat ini nanti yang mengakibatkan sebuah peristiwa sejarah itu menjadi apa? Runtut. Ya, contohnya misal peristiwa 17 Agustus 1945 atau proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi karena adanya peristiwa sebelumnya, misalnya adalah penculikan Rengas Dengklok atau peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi karena apa? Sebelumnya ada misal menyerahnya Jepang kepada sekutu tahun 1945 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ada sebabnya, ada akibatnya. Nah, tidak mungkin sebuah peristiwa terjadi itu karena akibat dulu baru sebabnya. Nah, pastikan tidak runtut. Nah, makanya perlu adanya kausalitas atau sebab akibat atau keruntutan dalam sebuah peristiwa sejarah tersebut. Ya, misal perkembangan manusia ya, misal kita menceritakan seorang tokoh. Nah, seorang tokoh di tahun 2005 misal dia di situ diceritakan meninggal dunia, tapi di tahun 2006 ada cerita lagi yang mengatakan bahwa si tokoh ini menikah atau si tokoh ini kemudian berpindah lokasi misalnya, padahal di tahun 2005 sudah ada peristiwa yang mengatakan bahwa dia meninggal dunia. Nah, ini kan tidak terjadi secara sebab akibat. Nah, ini makanya peristiwa sejarah tersebut masih kita ragukan kebenarannya. Nah, dari unsur-unsur sejarah inilah yang kemudian membedakan antara dua cerita. Ya, misal ada yang namanya membedakan antara apa? Antara sejarah dengan mitos. Ya, kadang-kadang ada orang yang beranggapan bahwa mitos atau legenda atau sebuah hikayat ya itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang bisa kita jadikan sebagai rujukan atau sebagai sumber sebuah cerita. Tidak bisa. Nah, ini yang membedakannya apa? Jadi kita kenal dua cerita, misal ada sejarah, cerita sejarah, dan juga ada mitos. Nah, membedakannya apa? Jadi sejarah sama mitos itu tidak sama. Ya, bedanya apa? Nah, pertama, sejarah itu dia bisa kita jabarkan atau bisa kita teliti secara ilmiah. Jelas, ada metode sejarah, ada penelitian sejarah, ada metodologinya yang jelas runtut. Ya, mulai dari pemilihan topik sampai dengan penulisan sejarah. Nah, selain ilmiah, juga di sini sejarah itu biasanya ceritanya adalah sebuah kisah yang jelas. Yang jelas masuk logika. Ya, ini nanti yang membedakan. Ilmiah, jelas, logika, kemudian dia berdasarkan pada fakta. Ya, berdasarkan pada fakta yang jelas ya, atau fakta keras atau fakta yang jelas. Ilmiah bisa kita buktikan dengan penelitian sejarah, jelas ceritanya ya, jelas runtut, tokoh-tokohnya siapa, tokohnya siapa ya, tokohnya siapa, manusianya, kapan terjadinya, terus dia terjadinya di mana, dan sebab akibatnya apa, kausalitasnya apa. Nah, ini ada semua, jelas. Dan dia bisa kita logika, ya, bisa kita logika. Oh, benar orang tersebut ternyata memang pintar karena dia kuliah sampai S3 misal, punya gelar profesor dan sebagainya. Nah, itu bisa kita logika. Nah, ayo kita lihat. Kalau mitos, itu biasanya tidak bisa kita buktikan secara ilmiah. Dia tidak ilmiah. Biasanya ini hanya didasari pada tradisi lisan. Tradisi lisan itu seperti apa? Misal, ya, tradisi lisan kita membahas sebuah cerita, misal. Ya, jadi misal saya sebagai orang yang menceritakan peristiwa tersebut. Dulu kakek saya pernah bercerita bahwa kakek-kakeknya dulu itu menceritakan kepada dia bahwa pernah terjadi sebuah perang yang dahsyat di desa ini, misal. Nah, itu
hanya berdasarkan pada tradisi lisan. Tidak jelas tokohnya siapa, tidak jelas waktunya kapan, tidak jelas walaupun jelas dia tempatnya di mana ya, di desa tersebut, dan juga tidak jelas kausalitasnya. Nah, tidak ilmiah dan didasari pada tradisi lisan. Nah, apakah tradisi lisan itu bisa kita percaya? Apakah bisa kita jadikan sebagai sumber sejarah? Sebenarnya bisa ya, tapi tidak kita bahas sekarang. Kita bahas di episode berikutnya. Ya, tidak ilmiah. Terus biasanya di situ mitos juga. Biasanya dia tidak logis, ya, tidak logis. Ya, tidak logis. Contohnya misal ada orang bisa terbang, ya, bisa terbang dengan tanpa sayap, bisa terbang. Nah, itu kan tidak logis. Ya, contohnya misal di di Babat Tanah Jawa diceritakan bahwa Raja-Raja Mataram itu adalah keturunan dari nabi-nabi, terus di satu sisi yang lain dia keturunan dari tokoh-tokoh pewayangan, misal keturunan dari Bagong, Semar, Petruk dan sebagainya. Itu kan tidak logis. Nah, gitu. Ya. Kemudian biasanya di sini dia juga faktanya tidak jelas, ya, tidak jelas. Nanti ada keris bisa terbang lah, kemudian ada, ya pokoknya banyak beberapa kisah-kisah lain. Nah, apakah itu salah? Ya, secara logika tidak salah. Terus kalau secara ilmiah, secara sejarah, ya ini kata ilmiah, ya secara sejarah itu tidak jelas. Tapi kalau kita lihat dari sisi mitos, ya itu adalah sebuah peristiwa yang biasa. Oke, sejarah itu mengenal beberapa ya, jadi setelah memenuhi unsur-unsur sejarah, biasanya sejarah itu mengenal ada yang namanya periodisasi. Ya, kita bahas sedikit. Ada yang namanya periodisasi sejarah. Nah, ya, setelah kita tahu sebuah peristiwa sejarah, nah biasanya sejarah itu ada beberapa periodisasinya. Periodisasinya ini berdasarkan adalah pembagiannya, misal ya, pembagian waktu misal. Ya, kalau di sejarah Indonesia yang simpel saja kita bahas, misal di sejarah Indonesia itu nanti misal ada masa praaksara. Ya, kemudian setelah praaksara nanti ada masa Hindu-Buddha. Kemudian setelah Hindu-Buddha nanti masuk di masa Islam. Ya, kemudian masuk masa kolonial, ya, kolonial nanti bisa dibagi-bagi lagi, ya, nanti ada masa VOC, Belanda, terus Inggris dan seterusnya. Nah, ya, kemudian setelah masa kolonial nanti periodisasinya lanjut ke masa kemerdekaan. Nanti di masa kemerdekaan ini ada beberapa pembagiannya lagi atau periodisasinya. Nanti misal ada orde lama, orde baru, ya, kemudian nanti ada reformasi saat ini. Nah, ini yang dimaksud dengan periodisasi sejarah. Nah, fungsinya apa? Jadi periodisasi sejarah ini untuk memudahkan kita mempelajari sebuah peristiwa sejarah. Ya, jadi untuk mempelajari sejarah itu kita tidak serta-merta membahas langsung di bab komunisme misal, atau kita langsung membahas di bab pemberontakan misal, enggak. Ya, kalau untuk bisa memahami sebuah peristiwa sejarah, ya kita harus melihat periodisasinya dengan jelas seperti itu. Oke. Nah, biasanya di bagian periodisasi sejarah ini itu setiap negara atau setiap daerah itu memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, ini menyesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Ya, misal sejarah Indonesia, ya, kalau kita membahas sejarah Indonesia, periodisasinya seperti ini, ya, tapi di waktu yang sama nanti di daerah lain, misal di Malaysia, sejarahnya nanti berbeda lagi. Ya, walaupun membahas sebuah fakta sejarah yang sama. Begitu. Ya, mungkin itu dulu. Ya, ini kita masih basic sekali, kita membahas mengenai sejarah, ya, periodisasi sejarah, unsur-unsur sejarah, dan sebenarnya masih banyak lagi pembahasan yang lain mengenai dasar-dasar ilmu sejarah. Ya, nanti ada sinkronik, diakronik, ya, kemudian ada penelitian sejarah dan beberapa macam lainnya, ya. Tapi karena papan tulis saya yang sangat kecil ini, ya, pembahasannya mungkin kita cukupkan dulu untuk episode pertama ini.
Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.